Selamat malam, perkenalkan nama saya Cynthia Juni Anggi Manggolan. Saya dari Prodi Sistem Informasi 25 dengan NIM 1225035. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan dari kuis 2 yang baru saja tadi dikerjakan pada kuis praktikum. Langsung saja pada kode downloadsi. Nah, pada kode downloadsi ini berisi fungsi-fungsi yang digunakan untuk mengatur data asrama atau DOM. Pada fungsi create DOM, program membuat sebuah data asrama baru dengan menerima 3 input, yaitu nama asrama, kapasitas asrama, dan majelis kelamin penghuni asrama. Nah, nilai nama disalin ke dalam atribut DOM, kapasitas disimpan ke atribut capacity, dan gender disimpan ke atribut gender. Selain itu, atribut residence count diatur menjadi 0, yang berarti saat asrama dibuat belum ada mahasiswa yang menempati asrama tersebut. Setelah semua data dimasukkan, fungsi ini mengembalikan struktur BMP yang sudah berisi informasi lengkap tentang asrama tersebut. Nah, fungsi print dan detail digunakan untuk menampilkan informasi detail sebuah asrama ke layar. Informasinya dicetak meliputi nama asrama, kapasitas maksimum, jenis kelamin penghuni yang diperbolehkan, serta jumlah penghuni saat ini. Nah, data tersebut ditampilkan menggunakan format yang dipisahkan dengan tanda garis. Nah, sehingga output menjadi lebih rapi dan mudah dibaca atau diuji oleh sistem otomatis. Fungsi gender toString dipanggil untuk mengubah nilai gender yang berbentuk enum menjadi teks seperti male atau female. Kemudian lanjut ke penjelasan gender.c. Nah, di file gender.c ini berisi fungsi gender toString yang berfungsi untuk mengubah data gender dari bentuk enum menjadi bentuk teks yang mudah dipahami manusia. Nah, jika nilai gender sama dengan gender male, maka fungsi akan mengembalikan string male. Jika bukan, maka otomatis akan mengembalikan female. Fungsi ini sangat membantu ketika data gender ingin ditampilkan ke layar, karena ini biasanya hanya berupa nilai angka internal yang tidak langsung bisa dipahami pengguna. Dengan fungsi ini, output program menjadi lebih jelas dan lebih mudah dibaca. Nah, kemudian untuk penjelasan student.c. Nah, di file student.c ini berisi fungsi-fungsi yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa. Nah, fungsi create student ini digunakan untuk membuat data mahasiswa baru berdasarkan input berupa ID mahasiswa, nama mahasiswa, tahun angkatan, dan gender mahasiswa. Nah, semua data tersebut disalin ke dalam struktur student. Nah, selain itu, atribut DOM diatur menjadi nil, yang berarti mahasiswa tersebut belum ditempatkan di asrama manapun atau unassigned. Setelah semua data tersimpan, fungsi mengembalikan struktur mahasiswa yang sudah lengkap. Nah, pada fungsi print student detail digunakan untuk menampilkan detail mahasiswa. Informasi yang ditampilkan meliputi ID, nama, tahun angkatan, gender, dan nama asrama tempat mahasiswa tinggal. Nah, jika mahasiswa belum mendapatkan asrama, nilainya itu masih 0, maka program akan mengambilkan kata unsigned sebagai pengganti nama asrama. Nah, hal ini dilakukan menggunakan operator kondisi, yaitu ternary operator, sehingga program dapat memilih tampilan mahasiswa secara otomatis. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi assign student. Nah, pada fungsi ini berfungsi untuk menempatkan mahasiswa ke dalam sebuah asrama. Sebelum mahasiswa dimasukkan ke program, lakukan 2 pengecekan penting, yaitu apakah gender mahasiswa sesuai dengan gender yang diperbolehkan di asrama, dan apakah kapasitas asrama masih tersedia. Nah, jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka pointer DOM pada data mahasiswa akan diarahkan ke asrama tersebut, yang berarti mahasiswa resmi menempati asrama itu. Selain itu, jumlah penghuni asrama atau residence count juga ditambah 1 untuk mencatat bahwa ada penghuni baru. Nah, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka mahasiswa tidak akan ditempatkan di asrama tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke penjelasan Q02_01. Nah, pada fungsi ini, bagian awal program terdapat beberapa library seperti include std.h, string.h, std.h, loopsgender.h, loopsdom.h, loopstudent.h.
Kemudian program ini juga memiliki fungsi tambahan bernama DOM-M2 yang digunakan untuk mengosongkan suatu asrama tertentu. Fungsi ini menerima 5 parameter, yaitu nama asrama yang ingin dikosongkan, array data asrama, jumlah asrama, array data mahasiswa, dan jumlah mahasiswa. Pertama, program mencari asrama yang namanya sesuai dengan parameter yang diberikan menggunakan fungsi strcmp. Nah, jika asrama ditemukan, program kemudian memeriksa seluruh mahasiswa satu persatu untuk melihat apakah ada mahasiswa yang sedang tinggal di asrama tersebut. Jika ditemukan, atribut DOM pada mahasiswa tersebut akan diubah menjadi 0, yang berarti mahasiswa tersebut tidak lagi memiliki asrama atau berstatus unassigned. Setelah semua mahasiswa dikeluarkan dari asrama, nilai residence count pada asrama tersebut akan menjadi 0, yang menandakan bahwa asrama sudah kosong sepenuhnya. Fungsi ini sangat penting untuk memastikan data mahasiswa dan data asrama tetap sinkron. Kemudian di sini juga ada fungsi main dan inisialisasi datanya. Di dalam fungsi main ini, program dimulai dengan membuat 2 array utama, yaitu student dengan array 100, dan untuk menyimpan maksimal 100 data mahasiswa, dan DOM 100 untuk menyimpan maksimal 100 data asrama. Selain itu terdapat 2 variabel penghitung, yaitu scount untuk menghitung jumlah mahasiswa yang telah ditambahkan dan dcount untuk menghitung jumlah asrama. Program juga menyiapkan array karakter line 255 untuk membaca setiap baris input dari pengguna. Nah, serta pointer token yang digunakan untuk memecah input menjadi beberapa bagian berdasarkan tanda pagar. Semua data akan diproses di dalam perulangan while yang akan terus berjalan selama masih ada input yang diberikan. Kemudian di sini program menggunakan fgates. Nah, program ini menggunakan fgates untuk membaca input dari pengguna satu baris penuh. Setelah itu, karakter nilai dihapus menggunakan strcpn agar tidak mengganggu proses pemanggilan string. Jika pengguna memasukkan tanda triple dash, maka program akan berhenti karena itu dianggap sebagai tanda akhir input. Setiap baris input kemudian disalin ke variabel sementara timeline, lalu dipotong-potong menggunakan strcat dengan pemisah tanda pagar. Bagian pertama dari hasil pemotongan akan menentukan jenis perintah yang harus dijalankan. Misalnya, student8, DOM8, assign student, dan lainnya. Teknik ini memungkinkan satu program menangani banyak jenis perintah dengan format yang terstruktur. Kemudian di sini juga ada perintah student8. Jika perintah yang diterima adalah student8, program akan membaca 4 data tambahan, yaitu ID mahasiswa, nama mahasiswa, tahun angkatan, dan gender mahasiswa. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam array students pada indeks sesuai nilai scount. Fungsi strcpy digunakan untuk menyalin string ke atribut dalam struktur mahasiswa. Untuk gender, program menggunakan operator query untuk mengecek apakah string yang diberikan adalah male. Jika ya, maka disimpan sebagai gender male. Jika tidak, maka gender female. Selain itu, atribut DOM diatur ke nil, menandakan bahwa mahasiswa belum ditempatkan di asrama manapun. Setelah data berhasil, nilai scount ditambah 1 agar mahasiswa berikutnya dapat disimpan ke indeks selanjutnya. Nah, di sini juga ada perintah DOM8. Jika perintah DOM8, program akan membaca nama asrama, kapasitas asrama, dan jumlah penghuni yang diperbolehkan. Kapasitas dibaca sebagai string lalu diubah menjadi integer menggunakan ep. Semua data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam array DOMS. Nilai residence count diinisialisasi dengan 0 karena asrama baru belum memiliki penghuni, sama seperti mahasiswa. Yaitu gender juga dikonversi menjadi bentuk umum, gender male atau gender female, agar lebih mudah dibandingkan saat proses penempatan mahasiswa nanti. Nah, setelah selesai, nilai count ditambah 1. Kemudian di sini juga ada perintah assign count. Assign count ini, perintah assign count assign student ini digunakan untuk menempatkan
mahasiswa ke asrama tertentu. Nah, program terlebih dahulu mencari indeks mahasiswa berdasarkan ID yang diberikan, lalu mencari indeks ke asrama berdasarkan nama asrama. Jika keduanya ditemukan, program akan memeriksa dengan cara penting, yaitu yang pertama, apakah gender mahasiswa sesuai dengan gender yang diperbolehkan di asrama. Yang kedua, apakah kapasitas asrama masih tersedia atau residence count lebih kecil dari kapasiti. Nah, jika kedua syarat terpenuhi, maka pointer DOM pada mahasiswa akan diarahkan ke data asrama tersebut, sehingga mahasiswa resmi tinggal di asrama tersebut. Selain itu, jumlah penghuni asrama atau residence house juga ditambah satu. Nah, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka proses penempatan tidak dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga aturan asrama tetap dipatuhi. Nah, kemudian di sini juga ada perintah .nt. Ketika program ini menerima perintah .nt, program akan membaca nama asrama yang lain yang ingin dikosongkan, lalu memanggil fungsi .nt. Fungsi ini akan menghapus hubungan antara mahasiswa dan asrama tersebut dengan mengubah semua mahasiswa penghuni menjadi unassigned, lalu mengatur jumlah penghuni asrama menjadi 0. Dengan cara ini, asrama dapat digunakan kembali untuk penempatan mahasiswa lain di kemudian hari. Nah, kemudian di sini juga ada perintah student only file. Perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah tersimpan. Program melakukan perulangan dari indeks pertama hingga jumlah mahasiswa terakhir. Untuk mahasiswa, program mencetak ID, nama tahun angkatan, gender, dan nama asrama tempat tinggal. Nah, jika mahasiswa belum memiliki asrama atau gender, maka akan ditampilkan kata unsigned. Output ditampilkan dengan format yang terpisah dengan tanda garis, sehingga rapi dan mudah dibaca. Nah, kemudian ada perintah don't fill all the file. Perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh data asrama yang telah dibuat. Program akan mencetak nama asrama, kapasitas maksimum, jumlah penghuni yang diperbolehkan, serta jumlah penghuni saat ini. Nah, data ditampilkan satu persatu sesuai urutan penambahan asrama. Informasi ini berguna untuk memantau kondisi setiap asrama. Misalnya, apakah masih ada tempat kosong atau sudah penuh. Nah, adapun kesimpulan dari program ini yaitu secara keseluruhan, program Q02-1 ini merupakan sistem sederhana untuk mengelola mahasiswa dan asrama secara otomatis. Program ini mampu menyimpan data mahasiswa dan asrama, menempatkan mahasiswa sesuai urutan gender dan kapasitas, mengosongkan asrama jika diperlukan, serta menampilkan semua data yang ada. Penggunaan array, struktur data, pointer, dan manipulasi string menunjukkan penerapan konsep dasar pemrograman bahasa C secara cukup lengkap. Dengan pembagian logika yang jelas pada setiap perintah, program menjadi mudah dipahami, mudah diuji, dan dapat dikembangkan lebih lanjut jika diperlukan. Di sini saya akan mencoba untuk compile program tersebut. Di sini kita akan coba input sesuai soal. Kemudian terus. Nah, di sini juga outputnya sudah sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Betul, dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Selamat malam dan terima kasih.